Kedatangan kami mengambil inspirasi dari almarhum. Kedatangan kami mengambil pelajaran walaupun beliau sudah menghadap Allah. Kami ambil pelajaran bukan dari tausiahnya, pelajaran bukan dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi ada pelajaran yang lebih berharga, mengambil pelajaran dari kehidupannya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia membangun dayah ini, bagaimana murid-muridnya tetap ada. Maka ini pelajaran penting. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari guru kita bersama, guru kita semua, Abu Paloh Gading. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian rombongan dari kakak-kakak kelas saya di Mesir, Ikatan Alumni Timur Tengah. Kemudian bersama kita Adi Zahrul beserta rombongan. Hadirin hadirat, insyaallah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mestinya saya datang ketika almarhum meninggal dunia. Tapi karena satu dan lain hal, maka saya hanya dapat mengucapkan belasungkawa dari jauh. Saya dapat berita, dapat kiriman gambar dari sahabat-sahabat di Aceh menyampaikan bahwa guru kita sudah mendahului kita menghadap Allah, mendapatkan rahmat Allah, menerima balasan yang diberikan Allah. Karena keterbatasan saya tak dapat datang. Tapi walaupun waktu itu sudah berlalu, hari ini saya diizinkan Allah untuk dapat bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kedatangan ini termasuk kedatangan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam 7 golongan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hari itu ada orang yang mendapatkan naungan Allah, di antaranya rajulani, 2 orang, tahabbatillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Bagaimana Abu Paloh Gading dalam hati saya, bagaimana dulu saya datang kemari malam, lalu kemudian duduk bersama beliau mengisi tabligh akbar, dan kemudian sampai di rumah ini hari ini saya melihat ada foto saya bersama almarhum, menunjukkan tentu ada suatu tempat di hati beliau. Saya di hati beliau ada suatu tempat yang kalau hati itu sudah baik, kata Nabi SAW, maka salahal jasadu kullu. Mudah-mudahan beliau walaupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa sedang sholat. Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa, makmumnya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam menjadi makmum. Itulah dalil para ulama mengatakan bahwa orang-orang soleh itu masih tetap beramal. Adapun hadis yang mengatakan inqata'a amaluhu, putus amalnya, yang putus itu adalah amal taklifi, amal yang wajib. Dia tidak lagi wajib sholat, dia tidak lagi wajib baca Quran, dia tidak lagi wajib berzikir. Adapun amal yang bukan taklifi, maka sesungguhnya mereka tetap beramal. Mudah-mudahan beliau masih mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab yang hafal Al-Quran itu pun kehilangan ayat. Dia cabut pedangnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW sudah mati, maka aku akan pancung kepalanya. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan mereka meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Orang selevel Umar bin Khattab pun
Ketika pukulan as-sadmatul ula, pukulan pertama yang kuat itu datang, maka hilang ayatnya. Cinta mengalahkan hafalan. Di sini para ulama, daya tempat mengkaji kitab-kitab kuning, turas. Tapi Abu Somad Al-Fakir datang untuk ikut berbelasungkawa walaupun sudah lama, namun hati manusia itu tidak dapat dihilangkan dengan waktu. Waktu tak berubah. Saya merasakan itu ketika almarhumah mak saya meninggal. Saya pikir dengan bergantinya hari, bulan, tahun, sakitnya akan hilang. Tapi sampai hari ini tidak hilang. Yang dapat menghilangkannya hanyalah mengirimkan beras ke fakir miskin, diniatkan untuk almarhumah. Ketika saya adakan program rehab rumah, saya niatkan untuk almarhumah. Ternyata itu sajalah. Dan ketika bertemu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat orang soleh, berjumpa dengan jamaah, mereka kirimkan Al-Fatihah. Ketika posting tentang gambar, foto beliau, program, lalu kata mereka kami doakan. Ternyata itu yang mengobati. Waktu tak dapat mengubah. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan kematian keluarga. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tak dapat menceritakannya. Poin yang ketiga, manusia ketika meninggalkan dunia ini maka habislah, selesai semuanya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal, kita masih mengenal beliau dari kita masih mengenal beliau dari Ar-Risalah. Dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, Radutul Talibin wa Umdatul Muftin. Lalu kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ada orang bisa dikenang dengan kitabnya, tapi pula ada orang yang bisa dikenang bagaimana meninggal dunia masih ada lembaga pendidikannya. Alhamdulillah, almarhum Abu Palo Gading, kita masih bisa datang kemari, masih ada keturunan beliau, masih ada zuriat anak cucu beliau, masih ada pondok, masih ada dayah, masih ada santri-santri. Maka ini sesungguhnya pelajaran bagi kami, khususnya Ikatan Alumni Timur Tengah, bahwa kita ke depan mesti mengikuti jejak Abu, supaya IKAT juga punya lembaga. Karena umur kita ini rata-rata juga udah 40 sekian. Kalau kita menghadap Allah SWT, ada yang untuk kita tinggalkan untuk nanggur Aceh Darussalam. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Hari ini kami datang, terinspirasi kami dengan Abu, maka Abu mendapat 100% pahalanya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Pahala itu tak berkurang sedikit pun. Kedatangan kami mengambil inspirasi dari almarhum. Kedatangan kami mengambil pelajaran, walaupun beliau sudah menghadap Allah. Kami ambil pelajaran bukan dari tausiahnya, pelajaran bukan dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi ada pelajaran yang lebih berharga, mengambil pelajaran dari kehidupannya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia membangun dayah ini, bagaimana murid-muridnya tetap ada. Maka ini pelajaran penting, karena umur waktu batas yang sudah ditetapkan Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Poin yang keempat, ada orang hidup mencoba mau menyatukan makhluk hidup, tidak bisa. Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat membuat open house, tapi tak ada yang datang. Tapi almarhum sudah meninggal dunia, tapi makhluk yang hidup bisa berkumpul. Tengku Fadil Rahmi dari Senayan, Jakarta, Abdul Somad dari Bogor, dari Riau, bisa dikumpulkan oleh almarhum. Malu kita terkadang masih hidup, tapi tak bisa mengumpulkan orang hidup. Beliau sudah meninggal dunia, kita masih bertemu atas namanya, kita masih menyebut namanya. Apakah nama kita akan disebut orang? Berapa banyak orang yang masih hidup tapi tak dikenal lagi. Ketika sedang bicara, si Anu masih hidup nggak ya? Entah, tak tahu. Si Anu entah. Coba kita cek di Google, masih hidup nggak? Sering berapa kali kita membahas orang, pejabat, orang kaya, tapi almarhum sudah meninggal dunia. Dia bisa menyatukan kita. Yang kita ceritakan baik-baiknya saja. Uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah yang baik-baiknya saja. Yang terakhir, kedatangan ke sini tidak hanya datang ke rumah, tidak hanya bersilaturahim dengan keluarga beliau. Poin yang kelima, kami juga ingin berziarah ke makam beliau, mendoakan sebagaimana yang diajarkan Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu memang aku larang kalian ziarah, karena waktu itu ziarah hanya untuk sombong menyombong, angku bangga, hatta zurtumul maqabir. Dulu ziarah itu hanya untuk mengatakan memuji-muji, mengagungkan.
Tapi kemudian ketika ziarah tadhkiratan lil maut, mengingat mati. Sesudah mengingat mati kulikul qulub, hati menjadi lembut. Setelah hati lembut, tudmi'ul ain, air mata menetes. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai nasihat. Dan ziarah juga ungkapan terima kasih orang hidup kepada yang meninggal dengan mengirimkan salam, dengan mengirimkan al-fatihah, dengan mengirimkan an-nas, dengan mengirimkan al-ikhlas, al-mu'awwidhataini, dengan mengirimkan tahlil. Maka itu semua adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ada yang tidak berkenan di hati, tutur kata menyinggung perasaan, kurang adab, kurang sopan santun. Saya Al-Fakir Abdul Somad memohon maaf kepada seluruh keluarga, sahabat, jamaah, murid-murid dari Abu Palo Gading. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah umur dan memberikan berkah usia. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, sering-seringlah bersilaturahim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.